Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas tentang reaksi dari video yang sebentar lagi cuplikannya akan saya putar. Coba disimak dulu cuplikannya. Tapi kan Torik udah haji waktu umur 2 bulan. Jadi dia harus dipanggil Pak Haji Torik kok. Ibunya ngomong di depan media, kasihan Atta Halilintar ya. Jadi malu mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya ibu-ibu ya kan. Seringkali sen kanan beloknya kiri. Cuman di sini kita bahas tentang syarat sah haji biar jadi edukasi, dan mudah-mudahan kita semuanya ada nasib untuk berhaji atau berumroh ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar singkat, padat, melekat, tapi membawa ilmu yang bermanfaat. Jadi kita lanjut aja. Nih kita perjelas, mungkin makan durasi, jadi pelan-pelan ya. Saya mengutip dalam kitab Takrib atau Fathul Qorib, di mana syarat sah haji di sana jumlahnya ada sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Pertama, syarat sah haji ini al-islamu, harus Islam. Yang kedua, balig. Balig ini adalah laki-laki maupun perempuan yang sudah masuk fase dewasa. Jadi dikategorikan balig. Dalam kitab Safinah, ciri-cirinya balig ada 3. Di antaranya sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, wal ihtilamu, mimpi basah, mimpi jima, mimpi bersenggama, mimpi bercinta lah ya. Yang nomor ketiga, haid bagi perempuan. Tapi kalau misalkan ada laki-laki maupun perempuan umurnya di zaman sekarang nih udah 15 atau 16, dia belum mimpi jima, dia belum haid, itu udah bisa dikategorikan balik. Karena sekarang balik nggak bisa diukur lagi dari umur yang 15 tahun itu. Soalnya kadang-kadang anak 13 atau umur 14 ini udah balik dengan pergaulan. Yang nomor ketiga, berakal. Oke, makasih. Dibeliin es nih sama adek, minum dulu. Ya berakal lah, masa ya orang haji nggak berakal, gimana ceritanya? Bagi orang yang tidak merasa berakal, tidak wajib untuk menunaikan haji. Bagi orang yang tidak merasa berakal, tidak wajib untuk menunaikan haji. Bagi orang yang tidak merasa berakal, tidak wajib untuk menunaikan haji. Yang nomor keempat, merdeka. Di situ cuplikan intinya membahas tentang seseorang yang ibaratnya wajib dan tidak wajib naik haji. Seperti itu yang saya lihat dari argumen-argumen di konten tersebut. Saya melihat ada emosi, ada sedikit mungkin rasa beliau lebih tahu, dan rasa sedikit beliau ingin memberikan pengetahuannya atau berbagi tentang ilmu syariatnya. Tetapi di konten ini saya hanya ingin memberikan atau tambahan tentang orang-orang yang wajib atau yang tidak wajib di dalam konten tersebut kan. Nah, saya ingin memberikan satu bahasan, yaitu saya hanya ingin menambahkan di bagian akal, karena dalam statement beliau orang yang wajib naik haji wajib berakal, yang tidak berakal tidak wajib. Nah, saya ingin membahas itu. Nah, kenapa akal dimasukkan dalam satu syarat ketika kita naik haji? Begitu kan? Nah, akal itu kalau kita gali akan jauh lebih dalam. Kita ambil contoh saja. Beliau membahas banyak 7 syarat, gitu kan? Syaratnya yaitu yang sudah dewasa, itu kan, yang punya biaya. Nah,
Saya hanya ingin meluruskan tentang akal saja, karena beliau tidak menjelaskan orang yang berakal itu seperti apa dan orang yang tidak berakal itu seperti apa. Mungkin di dalam pikiran beliau, orang berakal itu orang yang tidak gila, atau orang yang tidak berakal berarti orang gila. Sesimpel itu pemikirannya. Nah, adanya konten tersebut, saya ingin menunjukkan ketika kita bangsa Nusantara ini termakan atau mentok, stok dan stop pemikiran kita hanya sampai syariat. Begitulah contoh-contoh orang-orang yang stok atau stop sampai syariat. Maka mereka akan mempelajari hanya sekedar syariat saja. Contoh orang yang berakal dan tidak berakal di pikirannya ya mungkin itu hanya sekedar orang tidak gila dan orang gila. Padahal yang disebut berakal di situ yaitu orang-orang yang waras. Orang yang tidak gila belum tentu waras. Orang yang berakal itu orang yang waras. Karena kita sering lihat banyak pemuka-pemuka agama itu orang-orang yang tidak gila tapi tidak waras, tidak menyadari bahwa sesuatu yang mereka jelaskan, sesuatu yang mereka ajak itu mereka terjerumus dalam maksud-maksud tertentu untuk sesuatu yang ibaratnya bisa menguntungkan diri mereka sendiri. Saya ambil contoh, banyak nih di konten-konten YouTube, di konten-konten Facebook gitu kan. Saya banyak melihat tentang sumbangan 50.000 untuk hafiz Quran, sumbangan sekian untuk ini, untuk itu. Nah, orang-orang syariat kan seperti itu. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Biarkan pesantren itu mau hancur, pesantren itu mau maju, biarkan. Toh di pondok pesantren itu ada pengurus-pengurusnya. Jangan minta seperti pengemis kepada orang-orang meminta sumbangan. Jangan buat hina, atau jangan kita jual agama ini. Kalau kita menghargai agama ini sebagai kepercayaan kita, begitu, biarkan mereka misalkan nih 50.000 untuk beli Quran agar ini Quran bisa hafiz. Bukan seperti itu. Dalam mendidik generasi muda, kita harus terbiasa membuka jalan pikiran anak-anak muda. Jangan terus dicekoki seperti orang-orang tersebut yang yang mentok pada syariat. Jangan bawa generasi muda sekarang harus mengikuti cara-cara pemuka-pemuka agama di zaman sekarang tuh banyak yang sampai syariat. Jangan sampai anak-anak muda sekarang tuh seperti itu. Karena saya lihat juga banyak nih konten-konten tentang anak muda yang lebih ibaratnya membaca kehidupan. Sebab di balik syariat itu ada hakikatnya, artinya. Seperti yang tadi tentang haji yang disebut akal itu apa? Begitu kan? Nah, wajib berhaji bagi orang yang berakal. Nah, orang yang berakal itu orang yang tahu cara berhaji itu seperti apa. Begitu.
Kalau orang yang tidak tahu cara berhaji itu, kita akan percuma pergi ke sana, ke Arab sana. Toh, haji itu tidak harus ke sana bagi orang yang berakal. Sekarang saya mau tanya, apa tujuan naik haji? Tujuan haji, kalau haji hanya tujuannya untuk memenuhi rukun Islam, itu salah. Itu salah. Berarti kalau ada orang yang memenuhi atau mau naik haji hanya sekedar untuk memenuhi rukun Islam, itu orang yang tidak berakal. Itu tidak wajib berhaji, sebab akan merugikan dirinya sendiri. Biaya sudah keluar besar, tapi sia-sia. Sementara orang yang berakal tahu naik haji itu apa. Begitu. Haji itu yang pernah saya bahas yaitu suwung. Orang yang bisa kembali ke titik nol. Orang yang tidak merasakan atau tidak pernah merasakan memiliki apa-apa di dunia ini selain tubuh yang dititipkan dan hidup yang dijalurkan atau digerakkan oleh yang menciptakan. Haji itu ketika dibilang suwung atau kembali ke titik nol, yaitu kalau kita ingin tahu cara yang benar kita naik haji itu, coba kita datangi tempat ziarah yang ada di Kabupaten Tasik Malaya. Di situ ada situs Walahir. Apa Walahir? Awal dan akhir. Ketika ada awal pasti ada akhir. Ketika ada akhir akan kembali ke awal. Itulah siklus kehidupan. Berarti apa? Setelah kita mengawali hidup dengan keburukan, dengan kekotoran cara hidup kita harus mengakhirinya. Cara-cara tersebut kembali ke awal lagi, menjadi kosong. Bersihkan kembali diri kita, jiwa kita, agar kita kembali ke titik nol. Membersihkan diri dan mencucikan diri itu seperti apa? Sucikan diri kita agar kita bisa kembali ke titik nol, karena di titik nol itu berarti kosong. Nah, kekosongan inilah yang disebut tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana manusia bisa menemukan kekosongan atau suwung di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, dan seolah-olah manusia itu tidak merasa memiliki apa-apa, hanya tubuh yang diberikan, ibaratnya dititipkan, keluarga ini dititipkan, harta ini hanya titipan, ilmu ini hanya titipan, alam ini hanya titipan. Maka kita akan bertanggung jawab menjaganya. Ya, kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga semua titipan ini untuk kita. Itulah orang yang bisa naik haji. Itulah orang yang berakal. Seperti itu.
Jadi orang yang berakal itu bukan berarti orang yang ibaratnya tidak gila, atau orang yang tidak berakal itu bukan berarti orang gila. Orang yang tidak berakal itu orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya. Banyak orang yang sadar, orang yang tidak gila, tapi tidak mau menggunakan akal dan pikirannya. Hanya nafsu yang ia yang ia genggam, yang ia geluti, seperti yang memberikan atau yang ada di dalam konten tersebut. Itu kan mengedukasi. Ketika mengedukasi tapi tidak dijelaskan satu persatu rinciannya, intinya atau artinya, atau yang saya sering sebut intisarinya, atau dalam ilmu Jawa itu yang tersuratnya itu syariat yang tadi diucapkan di dalam konten tadi, gitu kan. Nah, yang tersurat ini harusnya diartikan agar tahu yang tersiratnya, yang tersembunyinya. Seperti itu. Jadi, silahkan nilai sendiri seperti apa orang-orang syariat dalam memahami sesuatu. Maka lebih banyak orang-orang yang faham syariat, itu akan makin banyak orang-orang yang tersesat. Sebab hanya terpaku sampai syariat, maka mereka akan tersesat. Makanya Islam dibawa ke Nusantara ini, agar di Nusantara ini disempurnakan oleh manusia-manusia Nusantara, keturunan bangsa raja, keturunan Eyang Semar. Sebab hanya beliau yang mampu membuka, memberikan wejangan, memberikan atau mengartikan sesuatu yang jauh sangat mendalam. Banggalah untuk kita sebagai bangsa Nusantara, karena kita akan menyempurnakan ajaran-ajaran luar yang datang pada kita. Kita akan sempurnakan di sini, akan sempurnakan ajaran-ajaran mereka di sini. Bukan kita yang harus mengikuti mereka, tapi ajaran mereka yang harus mengikuti kita. Karena kita akan menyempurnakan semua ajaran yang datang ke sini. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.